Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, ya, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, ya, di mana kemarin alhamdulillah kita sudah membahas bab tentang at-taharah minal hadas, ya, bersuci dari hadas. Nah, di mana sesuatu yang dipakai untuk bersuci adalah al-ma'u, yaitu air, ya. Nah, maka kita akan belajar tentang ini sekarang aqsamul miyah, yaitu tentang pembagian air, ya. Taib. Ikhwafillah azanillahu wa yakum. Sebentar saya akan rubah dulu ininya. Satu lagi warnanya, bentar. Ya. Taib ikhwafillah azanillahu wa yakum. Taib, di sini ada aqsamul miyah. Aqsam itu pembagian. Aqsamul al-miyahi, aqsamul miyahi. Al-miyah itu air. Air. Jadi jamak dari ma'un, al-ma'u, al-miyahu. Itu air. Aqsamul miyahi, jadi pembagian air. Nah, pembagian air, ya, ada kata ulama, ulama Hanabilah, ya. Ya, sebagaimana dijelaskan saat ini, ya, insyaallah di dalam kitab At-Tahil Al-Fiqh ini ada 3, ya. Pertama, tohurun, air yang tohur. Air yang tohur. Tohur itu adalah yarfa'ul hadasi wa yuzilun najisi. Yarfa'u itu mengangkat atau menghilangkan, boleh. Al-hadas, hadas. Wa yuzilu, menghilangkan. An-najis, yaitu najis. Jadi yang bisa mengangkat hadas, ya. Kenapa mengangkat kalau dalam bab hadas? Ya karena hadas itu sifat, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Wa yuzilun najis, yaitu menghilangkan najis. Artinya najis menjadi bersih. Nah, itu bisa dipakai oleh air yang tohur. Apa air yang tohur? Air tohur ini adalah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah dialah yang telah menurunkan bagi kalian dari air, dari langit, yaitu apa? Ma'an, yaitu air, liyutahhirakum bih, agar air itu bisa membersihkan kalian. Nah, ini surah Al-Anfal ayat 11, ya. Nah, ini juga air tohur ini sebagaimana yang Nabi sampaikan, ya, ketika Nabi sholat, ya, setelah takbiratul ihram itu kan diam dahulu, ya, doa iftitah. Nah, para sahabat ada yang bertanya setelah Nabi sholat selesai, bertanya kepada Nabi apa yang Nabi baca, yang Nabi ucapkan ketika setelah takbiratul ihram, ketika diam sejenak. Maka kata Nabi SAW, beliau berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari segala kotoran. Allahumma gsilni min khotoyaya, ya Allah, mandikanlah aku dari bersihkanlah, cucilah kesalahan-kesalahanku bil ma'i, ini bil ma'i wasalji wal barodi. Ya Allah, sucikanlah aku dengan air, bil ma'i, wasalji, dengan salju, wal barodi, dan dengan embun. Nah, ini 3 inilah yang disebut dengan air yang tohur, ya. Air yang tohur ini, ya, menurut ulama yang lain disebut air yang mutlak. Air mutlak. Air yang mutlak itu adalah ini.
Ini 3 ya tadi, tohur, tohir, dan najis ya. Nah ini air yang tohur atau air yang mutlak itu adalah wahuwal aslu, yaitu yang air asal atau air alami. Air alami itu seperti apa? Ya seperti tadi sudah disebutkan, misalnya air sungai, ya. Kemudian apa lagi? Air embun, air salju, ya. Kemudian air laut, ya. Ini air laut itu pernah Nabi ditanya bagaimana tentang makanan laut, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma'a innal bahra tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sesungguhnya air laut itu tohur, airnya tohur, wal hillu maitatuhu, dan bangkainya adalah halal. Nah ini kata Nabi SAW. Jadi air laut ini boleh dan bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ya. Air yang tohur, masuk ke dalam air yang tohur, air laut. Kemudian air sumur, ya. Kemudian air apa lagi? Ya air alami saja. Air mineral masuk, air mineral. Ya, karena itulah air yang alam seperti itu, maka bisa dipakai, ya. Paham ya? Ini air yang tohur atau disebut juga air mutlak. Air ini adalah air yang tohir, yaitu air tohir itu suci, dan yang mutohir. Mutohir yaitu mensucikan. Nah, disebut tohir, suci, ya. Kenapa? Ya karena bisa menghilangkan najis. Mutohir yang mensucikan. Kenapa? Karena bisa mengangkat hadas, ya. Bisa difahami ya. Ini yang pertama, air yang tohur atau air yang suci lagi mensucikan, ya. Air danau, air sungai, air laut, air air terjun, ya, begitu, dan lain sebagainya. Air alami pokoknya itu adalah air yang asal, air alami. Itulah yang disebut dengan air yang tohur. Air yang tohur atau air yang tohir lah, mutohir, yang suci lagi mensucikan, ya. Tip yang kedua sekarang adalah air yang tohirun. Tohir itu yang suci. Artinya yang suci ini yang bisa menghilangkan najis, tapi tidak bisa mengangkat hadas. Tidak bisa mengangkat hadas. Artinya berarti dia itu tohir, suci, ya, tapi tidak bisa mensucikan. Ghairu mutohirin. Ghairu mutohir yaitu tidak bisa mensucikan. Jadi air yang tohir ini suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, apa saja air yang tohir ini? Pertama, ini ada 2 jenis, ya. Ada 2 kismani. Kismani ada 2 jenis. Yang pertama adalah mutaghayyirun bitohirin. Mutaghayyir itu yang berubah. Bitohirin dengan benda suci. Artinya air yang berubah dengan benda yang suci maka disebut dengan air yang tohir. Jadi benda suci itu mengalahkan air alamnya. Jadi air alami itu jadi hilang, gitu, ya. Air asal itu jadi hilang sifatnya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya dengan benda yang suci, maka air itu tidak lagi disebut air tohur tapi air yang tohir. Contohnya misalnya air teh. Kita minum air teh, ya, tidak lagi disebut air yang tohur, air yang alami, tapi air yang sudah tercampur dengan teh, maka ini air yang tohir. Contoh lagi air sabun. Jadi air itu sudah dipenuhi oleh sabun sehingga rasanya, baunya, warnanya sudah berubah dengan air sabun, maka ini masuk ke dalam air yang tohir. Paham, ya? Kemudian juga dengan disebut contohnya lagi air sirup, ya. Maka ini masuk dalam air tohir. Kenapa? Karena mutaghayyirun bitohirin. Karena yang berubah rasanya, baunya, dan warnanya itu dengan benda yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk air yang tohir, ya, air yang suci tapi tidak mensucikan adalah musta'malun fi raf'i hadasin. Musta'mal itu yang sudah dipakai.
yang sudah apa? Dipakai. Fi raf'i hadasin, dalam mengangkat hadas. Nah, jadi air yang sudah dipakai berwudu atau mandi gitu ya. Kan mandi atau berwudu kan itu mengangkat hadas ya. Maka airnya itu disebut air musta'mal. Nah, disebut air apa? Musta'mal. Maka air musta'mal ini menurut 4 mazhab ya adalah air yang sudah dipakai untuk air yang sudah dipakai berwudu, air yang sudah dipakai mandi, maka masuk ke dalam air yang tohir ya. Maka 4 mazhab mengatakan tidak boleh menggunakan air musta'mal, kecuali mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah mengatakan makruh, tapi kalau yang lainnya tidak sah menggunakan air musta'mal. Ini bab khilaf ya, berbeda pendapat para ulama tentang air musta'mal ini ya. Air musta'mal ini ya tadi 4 mazhab tidak membolehkan ya, tapi Al-Imam Asy-Syaukani ya di dalam kitabnya Ad-Durrarul Bahiyah mengatakan bahwasanya air musta'mal itu boleh dipakai, boleh digunakan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mandi ya, memakai air yang bekas mandi istrinya, dan para sahabat yang lain pernah berwudu ya dengan air yang mengucur di tangannya Nabi SAW. Nabi berwudu, kemudian airnya nanti mengucur ya, dan kucuran airnya itu dipakai berwudu oleh para sahabat ya, sampai berebutan, sampai akan berkelahi para sahabat ya. Taib, itu adalah air musta'mal. Nah, maka menurut Al-Imam Asy-Syaukani dan beberapa ulama yang lain mengatakan air musta'mal itu masih disebut air yang tahur. Air yang apa? Tahur, yang boleh dipakai ya. Tapi di dalam mazhab Hambali ya dan mazhab-mazhab yang lainnya, musta'mal ini tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena masuk ke dalam kategori air yang tohir, yang bersih tapi tidak bisa membersihkan ya. Taib. Yakhafillah azani Allah wa yakum. Jadi sekali lagi musta'mal itu misalnya gini, kita berwudu ya, air. Nah, airnya itu misalnya menetes, atau air itu bekas air wudunya itu menetes ke ember. Nah, ke ember. Maka air yang ada di ember inilah disebut air yang musta'mal ya. Jadi air yang bekas wudu. Maka air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali ya. Taib. Nah, jadi musta'mal ini yang sudah dipakai dalam mengangkat hadas. Tapi kalau bukan mengangkat hadas maka tidak apa-apa. Misalnya kita cuci muka ya, bukan berwudu. Kemudian bekas air cuci muka itu menetes ke ember. Nah, maka yang tetesan air ini bukan air musta'mal. Jadi air yang masih tetap air yang tohur. Kenapa? Karena bekas ini bukan bekas berwudu, bukan bekas mandi janabah ya, tapi bekas cuci muka. Nah, cuci muka ini bukan mengangkat hadas ya, tidak mengangkat hadas, maka tidak disebut dengan air musta'mal. Bisa difahami ya? Jadi air musta'mal itu adalah air yang bekas dipakai untuk mengangkat hadas, baik berwudu maupun mandi janabah ya. Taib. Ikhafillah, itu yang kedua, air yang tohir. Yang ketiga, air yang najis. Ini air yang najis atau disebut juga air mutanajis, air yang terkena najis. Ini apa saja? Ada kismani, ada 2 jenis. Pertama, bitaghayyuri bin najasatin, yaitu yang berubah ya. Ini saya atas, yang berubah binajasatin, dengan najis. Nah, yang berubah oleh najis begitu. Jadi air yang banyak maupun sedikit ya, banyak atau sedikit, kalau sudah berubah dengan najis, maka air tersebut menjadi air najis. Paham ya? Nah, kata Imam Al-Munziri ya, di dalam kitabnya beliau sampaikan bahwasanya telah bersepakat, telah ijma' annal ma'al katsir wal qalil, bahwasanya air yang banyak ataupun air yang sedikit apabila berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya dengan benda najis, maka air itu menjadi maka air itu menjadi air yang najis ya. Contohnya misal air sungai ini kan banyak ya, air danau. Nah, akan tetapi air sungai ini sudah tercemar, kotor, bau gitu ya. Oleh apa? Oleh najis. Jadi oleh najis.
berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya oleh najis, maka air sungai ini tidak lagi menjadi air yang tohur, tapi menjadi air yang najis. Paham ya? Taib, itu yang banyak ataupun yang sedikit, kalau sudah bercampur dengan najis dan berubah, syaratnya berubah ya. Ini berubah. Ini kan tagir, ini betogoyur, ini berubah. Berubah apanya? Ada 3. 1, baunya, ya, rihuhu, wa ta'muhu, rasanya, wa launuhu, dan warnanya. Ini 3 perkara nih, ya, yang harus kita pahami. 3 perkara dalam berubah air menjadi air najis dan bukan, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya. Paham ya? Nah, ini yang pertama ya, dari air najis itu adalah yang berubah karena benda najis, baik yang sedikit maupun yang banyak airnya. Yang kedua ya adalah air bimulaqatin najasah, ya, bertemu dengan benda najis. Bertemu dengan apa? Benda najis. Idza kana dunal kullatain, apabila di bawah 2 kullah. Tapi saya akan jelaskan dulu ya. 2 kullah ini, nah ini kata para ulama, ini khilaf, beda ulama, beda pendapat. Kata Syekh, dijelaskan di sini, ikhtalafal mu'asiruna. Para ulama al-mu'asirun, usama itu yang yang kontemporer ya, ulama masa kini. Ikhtalafa, berbeda pendapat fi taqdiril kullatain, dalam ukuran al-kullatain, 2 kullah biliter ya, yang dikonversikan kepada liter. Nah, jadi ulama berbeda pendapat ya, dalam menilai atau dalam mengukur 2 kullah itu kepada liter. Wala'allaha, saya hilangkan lagi ya, wala'allaha, akan tetapi mungkin ya 2 kullah itu sama dengan 230 liter. 230 liter takriban, kira-kira ya. Jadi 2 kullah itu kurang lebih sama dengan 230 liter menurut Syekh Amir Bahjat ya. Beliau mengutip dalam buah kitab ya. Nah, ada kitab yang lain mengatakan bahwasanya yang disebut dengan 2 kullah itu ya, kalau ada bak gitu ya, bak ini misalnya ada bak ya. Nah, ukurannya 1 hasta. Jadi panjang ini 1 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 1 hasta. 1 hasta kurang lebih 60 cm. 60 cm. Jadi tinggi 60, lebar 60, mana ya? Oh iya, kesini harusnya ya. Ini panjangnya 60. Jadi 60 cm kubik. 60 cm kubik. Ya, inilah namanya 2 kullah. Ya, begitu. Jadi kurang lebih sekitar berapa? 200 ya? 260 atau 270 ya. Pokoknya minimal ini ya, 230 liter ya. Taib. Nah, inilah jikalau air yang di bawah 2 kullah ya, berarti di bawah ya, kurang dari 230 liter. Kemudian bimulaqatin najasa. Kemudian bertemu atau terkena lah. Kurang dari 230 liter. Kemudian terkena najis. Nah, terkena najis. Tapi tidak berubah apanya? Baunya, warnanya, dan satu lagi, bau, warna, dan rasanya. Tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Maka ini masuk ke dalam air najis. Jadi misalnya 1 ember, ini satu ember ya. Nah, 1 ember ini kurang dari 230, misalnya 100 liter. 100 liter. Kemudian, mohon maaf, misalnya ada air najis kencing yang masuk ke dalam air ember ini. Tapi tidak berubah baunya, warnanya, rasanya tidak berubah. Masih tetap segar gitu ya. Air itu masih tetap segar. Maka karena di bawah 100 liter, di bawah 230 liter ya, karena 100 liter ini kan lebih kecil daripada 230, kurang dari 2 kullah, maka masuk ke dalam air yang najis. Air
air najis. Kenapa? Karena terkena najis dan ukurannya di bawah 230 liter. Paham ya? Tapi kalau di atas 230 liter, di atas 2 kula, kalau tidak berubah baunya, warnanya, dan rasanya, masih dalam keadaan air yang tahur. Paham ya? Jadi kalau air di atas 230 liter terkena najis dan tidak berubah warna, bau, dan rasanya, tetap dalam keadaan tahur. Tapi kalau air yang di bawah 230 liter terkena najis, walaupun tidak berubah rasanya, baunya, dan warnanya, dia masuk ke dalam kategori yang najis. Ya, bisa difahami ya? Itu yang namanya bimulaqatin najasah, yaitu yang bertemu atau yang terkena oleh najis. Idza kana dunal kullatain, apabila di bawah 2 kullah. Di bawah 2 kullah. 2 kullah itu 230 liter ya. Ya kalau misalnya ada 500 liter nih, ada 500 liter. Terkena najis. Tapi tidak berubah warnanya, baunya, rasanya. Air apa itu? Air tohur. Kenapa? Karena 500 ini lebih daripada 230 liter. Lebih dari 2 kula. Taib. Kalau 500 liter ini terkena najis. Terkena apa? Najis. Kemudian najisnya ini merubah warnanya. Jadi berubah warnanya, baunya, rasanya. Maka air apa? Air najis. Jadi walaupun di atas 2 kulah, tapi kalau berubah warna, bau, dan rasanya menjadi benda najis, maka akhirnya menjadi air yang najis. Paham ya? Tapi kalau 500 liter ini apa? Tidak berubah warnanya, baunya. Sudah tadi ya. Mohon maaf. Nah, kalau misalnya 150 liter ya, masuk benda najis, tapi tidak berubah warna, bau, dan rasanya, tidak berubah. Air apa itu? Air najis. Kenapa? Karena di bawah 230 liter. Di bawah 2 kulah. Ini menurut pendapat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya ya. Jadi menurut Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, kalau di bawah 2 kulah, dan juga Imam Syafi'i, kalau di bawah 2 kulah, kalau terkena najis walaupun tidak berubah, itu benda najis, itu airnya menjadi air yang najis ya. Berbeda dengan pendapat yang lain seperti Asy-Syaukani ya, dan yang lainnya, selama air itu tidak berubah warna, bau, dan rasanya walaupun sedikit, itu tidak masuk ke dalam air yang najis ya, tetap air yang mutlak, air yang tahur. Wallahu a'lam ya. Tapi kalau dalam mazhab seperti ini, di bawah 2 kulah, kalau berubah kalau tidak berubah pun tetap menjadi air najis ya, karena di bawah 2 kulah ya. Taib ikhwafil azani Allah wa yakum. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.